Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Jamaah sekalian, Alhamdulillah hari ke-28 masih sehat walafiat, masih segar, masih penuh masjidnya. Mudah-mudahan semua jamaah Masjid Raya Bintaro Jaya wabil khusus yang datang pada malam hari ini hingga pagi ini senantiasa mendapatkan perlindungan, taufik, hidayah dan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah semuanya bisa istiqomah sampai akhir Ramadan, tetap memenuhi masjid-masjid ini ya. Jamaah sekalian, ini kajian yang rawan ngantuk maksudnya ya. Semalam pada tahajud qiyamul lail, pagi-pagi sudah kajian lagi, tapi saya kasih tahu Bapak tahajud tadi semalam dibandingkan dengan ngaji pagi ini, pahalanya gedean ngaji pagi ini 1 jam. Serius Pak, ya kan? Nggak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi maksudnya jangan sampai Bapak tahajud nggak ikut kajian, karena pahalanya gedean kajian mutlak. Kenapa Pak? Karena kalau kajian itu babnya thalabul ilmi faridotun, wajib. Tapi kalau sholat tahajud itu hukumnya adalah wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya, dalam hadis qudsi Allah menjelaskan cara terbaik mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan menjalankan hal-hal yang wajib. Sampai sudah selesai semua kewajiban, dia menjalankan hal-hal yang sunnah. Nah ini biar pada nggak pulang maksudnya. Tapi memang benar ya, saya dulu juga bingung. Kenapa sih belajar itu kok bisa dikatakan lebih baik? Bahkan itu kalau di kitab-kitab belajar 1 jam itu lebih baik daripada ibadah sunnah 1 tahun, kan? Tapi panjang nanti kalau saya membahas sesono ya. Saya mau bahas tentang zakat sekarang ya. Jamaah sekalian, tentang zakat ini dugaan saya Bapak Ibu sudah banyak belajar tentang zakat. Apa itu zakat, apa itu sedekah, apa itu infak, harta yang wajib dizakati, nisabnya zakat, apa syarat-syarat wajibnya zakat. Biasanya itu sudah disampaikan para ustadz ya. Saya mencoba menjelaskan bagian-bagian yang lain yang masih jarang disampaikan ya. Tapi kalau ada yang bingung dulu, saya kasih penjelasan singkat. Semua kebaikan itu namanya sedekah. Sedekah kalau pakai harta namanya infak. Infak itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu diantaranya namanya zakat. Jadi zakat itu ya pasti sedekah. Zakat itu pasti infak. Di dalam Al-Quran kadang-kadang diungkapkan dengan kata zakat, kadang-kadang kata infak, kadang-kadang kata sedekah. Semua zakat pasti infak dan semua infak pasti sedekah. Tapi kalau sedekah belum tentu infak dan sedekah belum tentu zakat. Infak juga belum tentu zakat. Ini yang saya mengulang saja biar gampang. Kadang-kadang orang bingung apa sih ada zakat, infak. Jadi Bapak senyum itu sedekah, Bapak memberikan salam pada orang lain itu sedekah, tapi bukan infak. Bapak mau sekian uang ke dalam, nah itu lagi muter tuh, itu namanya infak karena pakai duit ya. Scan QRIS dicek dulu namanya bener gak, jangan-jangan namanya yang lain. Dengan banyak video viral, setiap kali transaksi scan QRIS Bapak lihat namanya bener, oh Masjid Raya Bintaro Jaya MRBJ. Oke, kalau namanya pribadi orang stop, jangan dilanjutin ya. Jadi kotak infak masjid, tapi kalau namanya nama orang pribadi stop dulu, tanya dulu, nah gitu ya. Harus namanya nama masjidnya gitu ya. Karena itu pakai duit, pakai harta namanya infak. Infak ada yang sunnah, ada yang wajib. Nah itu yang Bapak putar di dalam mengaji itu namanya infak, dia sunnah, nggak ada ketentuannya berapa. Nah nanti infak ada yang wajib namanya zakat. Zakat itu ada 2 ya, ada zakat fitr, ada zakat mal. Nah ini saya sudah masuk materi ya. Saya ingin menjelaskan kira-kira 10 poin tentang zakat. Setelah itu nanti saya akan berikan simulasi.
Biasanya nanti pas saya simulasi penghitungan zakat, biasanya banyak pertanyaan. Nanti kalau ada yang udur mau pamit dulu nggak apa-apa sampai suruh ya. Karena pas simulasi penghitungan itu nanti biasanya banyak banget yang nanya. Ya, tempoh hari saya ngisi sampai jam 9. Kajian subuh sampai jam 9. Serius, udah jam 9, nggak lagi dulu sudah. Ya, ini udah saya ini, tapi apa-apa ya. Udah hari libur hari ini ya, udah ada kerja kantor, udah cuti semua ya, saya juga udah. Yang pertama, zakat itu ada dua, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Zakat fitrah itu aslinya namanya zakat fitr, bukan fitrah. Hadisnya bunyinya shadaqatul fitr, bukan fitrah. Itu disebut dengan zakat fitr karena kaitannya dengan datangnya Idul Fitri. Jadi zakat fitrah itu hanya ada urusan dengan zakat fitrah antara Ramadan dengan Idul Fitri. Kalau di luar Ramadan nggak ada zakat fitrah. Setelah selesai Syawal ya nggak ada lagi zakat fitrah. Semua orang yang ketemu dengan hari raya Idul Fitri wajib bayar zakat fitrah. Walaupun bayi baru lahir malam takbiran, wajib dibayarin zakatnya. Sebaliknya, kalau bapak nggak mau bayar zakat fitrah, mati aja sebelum takbiran. Ya, bayar fitrah kok pelit banget kan? Ya, mati aja kalau gitu. Nanti nggak usah bayar zakat fitrah. Jadi kalau orang meninggal sebelum malam takbiran, nggak usah bayar zakat fitrah. Jelas ya? Karena ini kaitannya dengan zakat zakat fitrah kaitannya dengan Idul Fitri. Jadi nanti kalau bapak pakai software aplikasi hadis seperti ini, nanti bapak jangan cari kata zakatul fitr, nggak muncul. Zakatul fitrah nggak muncul, harus kalau ditulis shadaqatul fitri. Ini aplikasi perpustakaan digital ya, Quran, hadis, tafsir segala macam di sini ada semua ya. Mungkin kalau 1000 atau 2000 kitab ada di sini ya. Itu namanya Maktabah Syamilah. Oke, saya lanjutkan ke sini ya, tentang zakat. Dan yang kedua, zakat itu namanya zakat mal. Zakat mal itu zakat atas kekayaan. Saya garis bawahi, kekayaan, zakat atas harta. Prinsipnya semua harta yang mencapai nisab itu wajib dikeluarkan zakatnya. Cuman kategorisasinya itu kalau menurut hadis kitab-kitab fikih yang klasik ada 6 kategori. Ada pertanian, peternakan, pertambangan, perdagangan, rikas, sama emas dan perak. Itu kategorisasi. Tapi bukan berarti yang nggak masuk situ berarti kayaknya nggak zakat deh. Nanti ada yang kejebak salah nanti belakangan ya. Yang kedua, kalau bicara perdagangan, yang diwajibkan dizakatin itu adalah hartanya, bukan keuntungannya. Di sini banyak orang salah persepsi. Dia menyamakan pajak dengan zakat. Kalau pajak namanya PPh, pajak penghasilan. Kalau zakat itu namanya zakat urudut tijarah. Istilahnya di dalam perdagangan urudut tijarah. Nilai perdagangannya Bapak Ibu sekalian, bukan profitnya, bukan untungnya. Ya, kalau saya rugi Pak, rugi itu salahnya Bapak. Ya. Kalau anak muda bilang itu masalah lu, bukan masalah gua. Kalau rugi kan. Jadi kalau rugi ya salah Bapak dalam mengelola. Tapi walaupun rugi kan Bapak masih kaya. Misalnya ada orang dagangannya 2 miliar, rugi tinggal 1,8 miliar. Saya rugi Pak, masa harus bayar zakat? Ya iya, walaupun rugi Bapak masih kaya, masih punya aset 1,8 miliar. Beda dengan pajak Pak ya. Itu mengenai zakat mal. Poin-poin penting dulu. Amil, maaf kalau di masjid sini nginduknya kemana Pak zakatnya? Las sendiri. Oh, las sendiri. Alhamdulillah, mantap itu. Aman saya ngomong kalau itu. Kenapa? Yang disebut dengan amil itu adalah orang yang bekerja ditunjuk sebagai amil zakat disahkan oleh ulil amri.
disahkan oleh pemerintah. Terlepas Bapak setuju atau tidak setuju dengan pemerintah yang ada, tapi saya bicara secara fikih, ya, bukan bicara politik. Kalau tidak mendapatkan pengesahan, itu namanya bukan amil, namanya wakil. Bedanya apa? Kalau amil itu termasuk orang yang boleh mengambil bagian dari zakat, tapi ada ketentuannya, maksimal 12,5% untuk semua amil, bukan satu amil, bukan ya. Jadi kalau misalnya dana yang dikelola 1 miliar kumpulan zakatnya, biaya untuk seluruh amil, biaya untuk operasional maksimal itu 12,5%, 125 juta. Lebih dari itu hati-hati kalau masuk penjara. Tahu ya? Ini ada aturannya. Kalau Bapak bukan menjadi amil,